Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-6 dari minggu ke-10 ini, kita akan mempelajari tentang bukaan cahaya alami. Dalam satu ruang yang memiliki bukaan cahaya alami dari atas, atau berupa jendela atap atau skylight, maka iluminasi rata-rata pada bidang kerja akibat bukaan cahaya atas tersebut dapat kita perkirakan dengan menggunakan metode lumen yang telah kita pelajari pada bab pembahasan tentang perpindahan flux, di mana iluminasi rata-rata pada bidang kerja dapat kita estimasi sebagai flux yang diterima pada bidang kerja dibagi dengan luas bidang kerja, di mana flux yang diterima pada bidang kerja adalah flux yang dihasilkan oleh sumber cahaya, dalam hal ini adalah bukaan cahaya atas, dikalikan dengan koefisien penggunaan Kp dan koefisien depresiasi Kd. Akan tetapi nilai flux yang dihasilkan oleh sumber cahaya, yaitu Vi, juga bergantung pada flux yang diterima oleh bukaan tersebut pada sisi luar, atau disebut VO yang ada di sini. Nilai Vi kemudian dapat kita nyatakan sebagai perkalian antara nilai transmitansi dari kaca yang dipasang pada bukaan dengan besarnya iluminasi yang diterima oleh kaca pada sisi luar dikalikan dengan luas dari kaca yang bersangkutan, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut untuk mengestimasi iluminasi rata-rata pada bidang kerja. Tentu saja nilai ini akan bergantung pada nilai EO atau iluminasi pada sisi luar yang juga akan berubah terhadap waktu. Sebagaimana konsep metode lumen yang telah kita pelajari, nilai Kp akan bergantung pada jenis bukaan dan juga indeks ruang serta reflektansi permukaan dalam ruang, serta nilai Kd yang kita dapat estimasi sebagai kurang lebih 0,8. Sebagaimana konsep metode lumen untuk sumber cahaya elektrik, untuk sumber cahaya berupa bukaan cahaya alami dari atas dapat pula kita menggunakan tabel untuk menghitung nilai Kp atau koefisien penggunaan sebagai fungsi dari jenis bukaan. Misalnya seperti ini dengan yang seperti ini, ternyata tabelnya berbeda. Kemudian juga bergantung dari nilai indeks ruang yang telah kita pelajari serta reflektansi permukaan dalam ruang, khususnya langit-langit dan dinding. Dalam kasus di mana terdapat bukaan cahaya dari samping atau berupa jendela yang notabene akan lebih banyak ditemui dalam praktik, secara kasar kita dapat menentukan jarak efektif dari jangkauan atau penetrasi cahaya alami ke dalam ruang ialah besarnya sekitar 2 sampai 2,5 kali tinggi jendela dari lantai, atau tinggi kusen atas dihitung dari lantai tanpa mempertimbangkan tinggi jendelanya itu sendiri, hanya kita perhitungkan saja tinggi kusen atas dilihat dari lantai. Secara umum, apabila di luar jendela terdapat peneduh, maka perkiraan kita jarak efektif jangkauan cahaya alami adalah 2 kali tinggi jendela dari lantai atau 2H. Sedangkan kalau tidak terdapat peneduh, maka jarak tersebut bisa menjadi lebih panjang atau sekitar 2,5H. Kemudian jika terdapat bangunan lain atau penghalang seperti pohon dan sebagainya di luar ruang, maka daerah yang terkena cahaya alami dalam ruang yang kita observasi akan dapat ditentukan dari konfigurasi jarak dan ketinggian penghalang relatif terhadap ruang yang kita amati. Apabila jarak efektif cahaya alami kita nyatakan sebagai D, maka D dapat didefinisikan atau dapat kita hitung sebagai H dikurangi HWP, di mana HWP adalah ketinggian bidang kerja dari lantai dan H adalah tinggi kusen atas jendela dari lantai, dibagi dengan tangen theta sesuai dengan konfigurasi berikut. Dengan menggunakan prinsip kesebangunan antara ruang, jendela, dan ruang yang bersangkutan dengan penghalang
apabila diamati dari dalam ruang, maka kita dapat menghitung nilai tangen theta sebagai berikut. Kemudian substitusi ke dalam persamaan awal sehingga nilai D atau jarak efektif cahaya alami dapat kita nyatakan sebagai berikut, yang bergantung dari DO adalah jarak penghalang dari jendela, serta HO adalah tinggi penghalang dari bidang kerja jika dilihat dari dalam ruang. Serta Y adalah tinggi jendela jika dilihat dari bidang kerja. Secara umum, jarak efektif penetrasi cahaya alami atau DF dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu kita memilih nilai yang terkecil dari 3 atau 4 persamaan berikut. Persamaan yang terakhir melibatkan unsur R besar, W, dan H besar, di mana R besar adalah reflektansi rata-rata terbobot dari permukaan dalam ruang dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian W dan H adalah lebar serta tinggi ruang. Jadi dari 4 persamaan ini kita mencari mana nilai yang paling kecil. Nilai itulah yang kemudian kita set sebagai jarak efektif penetrasi cahaya alami ke dalam ruang, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya zona yang dapat dikatakan efektif menerima cahaya alami siang hari dari luar, sehingga penggunaan sumber cahaya elektriknya dapat diminimalisir pada zona tersebut.